Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Aktiviadi dengan NIM 210712112112037 dari kelas A Teknik Industri Universitas Diponegoro. Nah, jadi dalam video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai deret Taylor dan Maclaurin dan beserta contoh soalnya. Tonton sampai habis ya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya di sini aku mau ngejelasin dikit tentang deret Taylor. Nah, jadi deret Taylor itu adalah alat utama untuk menurunkan suatu metode numerik, di mana metode numerik sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Selain itu, deret Taylor juga berguna untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinom, di mana polinom merupakan bentuk fungsi yang paling mudah dipahami kelakuannya. Fungsi yang rumit dapat menjadi sederhana dengan menggunakan deret Taylor. Nah, definisi dari deret Taylor sendiri, andai kata diambil suatu fungsi f dan semua turunannya, yaitu turunan pertama f, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya secara menerus, ia merupakan salah satu himpunan di suatu selang A, B, dan juga dimisalkan x0 yang merupakan himpunan dalam selang A, B, maka nilai-nilai x di sekitar x0 merupakan himpunan dari suatu selang A, B. Fungsi x atau fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor dalam bentuk seperti di bawah, yaitu fx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama fx0 dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, kemudian bentuk deret Taylor ini dapat disederhanakan dengan cara memisalkan x dikurang x0 sama dengan h. Maka bentuk deret Taylor yang didapat ialah fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial dikali turunan pertama fx 0 ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua fx0 dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh soal, yaitu hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, di sini kita dapat langsung memasukkan nilai fungsi fx ke dalam bentuk Taylor seperti di sini. Sebelumnya kita dapat mencari nilai turunan-turunan dari fungsi ini sendiri. Fungsi awalnya ialah sin x, maka turunan pertamanya ialah min cos x. Turunan keduanya ialah min sin x. Turunan ketiganya ialah min cos x. Turunan keempatnya ialah sin x, dan seterusnya. Kemudian, di sini kita dapat langsung memasukkan nilai-nilai yang telah kita dapat tadi ke dalam bentuk Taylor yang telah disederhana, yaitu fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial dikali f aksen x0 dan seterusnya. Nah, maka hasil yang didapat ialah fx sama dengan sin x sama dengan fx0-nya kan sin 1. Kemudian ditambah h per 1 faktorial. 1 faktorial sama dengan 1, maka dapat ditulis h saja. Kemudian f aksen x0. Turunan pertama dari fx ialah cos, kemudian x0-nya adalah 1. Jadi h cos 1. Kemudian ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali f double aksen x0. Nah, turunan kedua dari fx sendiri ialah min sin x0. Maka di sini berubah menjadi min h kuadrat per 2 sin 1 dan seterusnya hingga tak hingga. Nah, nilai dari sin 1 sendiri ialah 0,8415 dan nilai cos 1 ialah 0,5403.
Maka setelah diubah nilai sin dan cosnya ke dalam angka, didapatkan hasil akhir yaitu fx sama dengan 0,8415 ditambah 0,5403h dikurang 0,4208h kuadrat dan seterusnya. Nah, kemudian terdapat kasus khusus yaitu apabila fungsi diperluas atau diekspansi di sekitar x0 sama dengan 0. Nah, tidak seperti soal tadi, di mana soal tadi diekspansi di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, apabila diekspansinya di sekitar x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, yang merupakan deret Taylor baku. Nah, di sini kita menggunakan contoh soal yang sama, yaitu fx sama dengan sin x. Namun diekspansi di sekitar x0 sama dengan 0. Sehingga hal ini kita selesaikan dengan deret Maclaurin. Nah, di sini kita dapat menggunakan bentuk deret Taylor seperti gambar di atas, di mana turunan pertama dari sin x ialah cos x, turunan keduanya ialah min sin x, dan kita bisa langsung memasukkannya ke bentuk di atas. Fx sama dengan sin x sama dengan fx0 nya kan sin x0. X0 nya adalah 0, maka sin 0. Kemudian ditambah h per 1 faktorial dikali turunan pertama fx. Turunan pertama fx ialah cos 0, kemudian menjadi h cos 0. Kemudian ditambah h kuadrat per 2 faktorial dikali f double aksen x0. Turunan kedua dari x0 sendiri ialah min sin x0. X0-nya bernilai 0, maka berubah menjadi min h kuadrat per 2 sin 0, dan seterusnya. Nilai sin 0 sendiri ialah 0. Maka di sini setiap nilai yang ada sin 0 atau setiap ada nilai yang dikalikan sin 0 dapat kita coret. Nah, di sini dapat hasil akhirnya itu ialah fx sama dengan sin x sama dengan x dikurang x pangkat 3 per 6 ditambah x pangkat 5 per 120 dan seterusnya. Untuk contoh soal lain, yaitu fx sama dengan epsilon pangkat x, di mana diekspansi di sekitar x0 sama dengan 0, yang mana ini merupakan deret Maclaurin juga. Nah, penyelesaiannya dapat kita cari yang pertama dengan mencari turunan dari epsilon pangkat x, di mana setiap turunan dari epsilon pangkat x bernilai epsilon pangkat x juga. Jadi turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya selalu bernilai epsilon pangkat x. Nah, di sini kita dapat memasukkan ke bentuk deret Taylor seperti fx sama dengan fx0, di mana fx0-nya bernilai e pangkat x0, di mana x0-nya bernilai 0, maka berubah menjadi e pangkat 0. Kemudian ditambah x min 1 per 1 faktorial dikali turunan kedua dari fungsi awal. Turunan kedua ialah e pangkat 0, maka berubah menjadi x min 0 per 1 faktorial dikali e pangkat 0, dan seterusnya. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu fx sama dengan e pangkat x atau epsilon pangkat x sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikali e pangkat 0 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat menentukan orde sampai pangkat berapa kita menentukan turunannya. Semakin besar dan semakin banyak turunannya yang kita cari, maka semakin dekat pula nilai hampirannya terhadap solusi sejati. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.